Gimana pas kalau misalkan udah nikah? Kan sempat ada perkaranya tuh. Sempat ada perkara orang nikah, tiba-tiba waktu malam pertama, "Lah, sama kita nih. Kok sama nih?" Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini kita akan kembali lagi melihat, membahas apa-apa yang terjadi di negara kita tersayang. Karena seperti biasa menarik sekali. Jadi kenapa gue ngebikin video ini jadi seri KDSBBS? Karena gini, gue tuh pengen ngebahas tentang perkara yang supir kontainer itu yang kacanya dipecahin dari depan itu. Cuman gue pikir-pikir lagi, kalau misalkan gue bikin satu video itu doang, nanti bakal kena dolar kuning atau kenapa-napa, channel kan kagak enak nih. Jadi kita bikin KDSBB saja yuk, beserta dengan bahasan-bahasan lain yang ada di sosial media kita. Jadi langsung saja, mari kita mulai semuanya dengan sebuah perkara yang datang dari Ponorogo. Jadi di Ponorogo ini ada sebuah kejadian di mana ada seorang suami yang ngancurin rumahnya sendiri dikarenakan istrinya selingkuh sama lelaki lain dengan pria lain yang dia temui entah kapan. Jadi ceritanya sendiri bermula ketika si istri ini, si cewek ini nikah 6 tahun lalu. Kemudian si cewek ini mutusin buat jadi TKW di Hong Kong. Nah, ketika di Hong Kong itu, si istri menggugat suaminya dengan gugatan cerai. Tapi bahkan ketika cerainya itu, putusan cerainya itu belum keluar, si istri ini pulang ke Indonesia, tidak ke rumah lelaki, melainkan ke rumah selingkuhannya. Yang mana itu adalah alasan yang tepat kenapa kejadian ini terjadi. Rumahnya bener-bener dibongkar. Kita biasanya kan ngelihat rumah dibongkar, ya mau renov, positive thinking mau renov. Lo tau kan yang biasanya hari Minggu pagi ada suara keramik dipotong pakai gerenda yang nah gitu. Biasanya kan gitu. Tapi ini enggak, men, ini bener-bener dibongkar sejadi-jadinya. Dan padahal kalau kita lihat tuh rumahnya mewah gitu, rumahnya bagus. Tuh. Ini tuh kayak diniatkan gitu loh untuk bikin rumahnya tuh kayak ngabisin budget banyak. Gue aja nggak kepikiran keluar duit berapa itu. 400 jutaan ya? Iya nggak sih? Sekitar 400 juta. Amin. Dan yang gue yakini juga adalah hal ini terjadi karena ya rasa sakit hati, men. Maksud gue, gimana sih ketika istri yang lu sayangi, lu cintai, tiba-tiba waktu dia lagi jadi TKW ngegugat cerai, kemudian selingkuhnya sama orang Indonesia juga, kata gue. Lah, ini apa jangan-jangan dia ketemu di Hong Kong gitu, bagaimana? Well, gue sendiri nggak tahu pasti siapa yang suaminya lakukan gitu. Tapi coba lu bayangin suaminya, men. Suaminya tuh udah nyiapin makanan buat istrinya gitu ketika istrinya pulang kan. Kayak, besok mau ke Indonesia gitu. Suaminya nyiapin makanan ya kan, ngerapin rumah, ganti spray ya kan. Ya buat ngerapi-rapiin aja gitu. Coba lu bayangin udah semuanya dilakukan untuk menunggu kepulangan istrinya, tiba-tiba si bangsat pulang ke rumah cowok lain. Ini apaan lu? Anjing, gue sih sebel tau kalau jadi cowok kayak gitu. Dan gue respect harga diri, men. Pride. Tiba-tiba diselingkuhin, ya rumahnya gue hancurin. Dan dari kabar yang beredar, rumah ini tuh dibikin bareng-bareng gitu. Jadi rumah ini dibikin berdua. Mungkin yang mereka lakukan itu sebagai pertanda kalau ya apa-apa yang mereka bangun berdua tuh udah seharusnya dihancurin aja gitu. Mungkin ada beberapa dari yang mikir, ya rumah itu mending dijual terus duitnya dibagi dua. Ya suka-suka dia, bener, rumah dia gimana dah. Gue juga kalau jadi dia, kalau gue mau ngancurin rumah, suka-suka gue, rumah gue gitu. Well, sebelumnya gini sih, kita nggak tahu masalah apa yang terjadi dalam keluarganya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa perselisihan yang mungkin terjadi, karena kita cuma orang luar, kita cuma bisa ngelihat gitu. Tapi ketika gue ngelihat pembongkarannya sendiri dilakukan bersama warga, warga secara sukarela membantu si suami ini untuk menghancurkan rumahnya, itu artinya emang warga setempat ngedukung si cowok ini dong. Mereka tuh kayak tipikal, gue nggak tahu sih, gue nggak bisa ngomong banyak ini. Jadi kayak mendukung si bapak itu. Raut wajah Agus Purwanto, warga desa Carangrejo, kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, tampak emosional melihat proses pembongkaran rumah mewahnya. Rumah itu ia bangun dengan jerih payahnya bekerja bersama sang istri berinisial AT.
Ate-ate di jalan. Namun sang istri yang bekerja sebagai TKI di Hong Kong malah mengkhianati cinta sucinya, anjing gitu. Perempuan itu berselingkuh dengan pria tetangga kampungnya dan menggugat cerai. Tetangga kampungnya, orang deket situ ternyata. Saat pulang ke desa Karangrejo, Ate bukannya langsung ke rumah mereka bersama Agus. Dia memilih tinggal di rumah selingkuhannya yang juga warga setempat. Bahkan Ate juga mengajukan cerai kepada Agus. Ya Allah, Ate. Sepengetahuan warga, istri Agus, Ate, berselingkuh dengan laki-laki lain sejak bekerja menjadi tenaga kerja Indonesia. How? Gimana? Hah? Yo, masa berangkat bareng? Mungkin Facebook, WhatsApp-WhatsAppan. Tiba-tiba VCS ya kan, video call santai. Lagi ngerokok gitu, lagi main burung, kur gitu. Warga yang ikut menghancurkan bangunan rumah mewah yang ditaksir senilai 400 juta itu. Hingga Rabu sore, puluhan warga masih membantu membongkar bangunan. Perabotan dari rumah tersebut selanjutnya dibawa ke rumah orang tua Agus di desa Tulung, Kecamatan Sampung. Ketika orang baik murka, itu adalah saat dimana lu harusnya lari gitu. Ketika orang baik disakiti itu, Joker kayaknya selama ini bener deh gitu. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti, bener. Yang lucu adalah perkara ini tuh kayak 11-12 sama pengalaman dari orang yang pernah gue kenal. Gue udah gak konten-kontenan lagi sama dia, gue juga lupa dia lagi ngapain sekarang. Tapi intinya si orang ini, dia tuh pernah jadi TKI di Hong Kong juga, di Hong Kong, cowok. Terus waktu kesini, dia tiba-tiba balik ke rumah selingkuhannya, dia selingkuh, terus istri yang udah nemenin dia diceraiin, padahal dia punya anak berapa gitu. Yang jadi lucu buat gue adalah orang-orang di sekitar kami kemudian mengobrol tentang perkara itu. Dan ketika ada kalimat, si ini cerai tahu, yang lain tidak percaya dong. Hah, cerai dari Hong Kong? Nah, iya bener, dia habis dari Hong Kong terus cerai gitu. Cerai dari Hong Kong. Nah, iya bener. Kenapa sih orang kalau misalkan yang aneh-aneh selalu bilang dari Hong Kong gitu ya? Segala hal yang macam aneh-aneh dari Hong Kong. Di Hong Kong gak ada babi ngepet, men. Babi ngepet dari Depok. Yang selanjutnya, perkara ini menjadi sebuah perkara yang cukup lucu. Karena gini loh kawan, di zaman yang serba maju ini, memang kita tuh harus berhati-hati dalam melakukan segala hal. Khususnya ketika melakukan berkenalan sama orang lewat yang namanya dating apps. Dating apps itu ada banyak gitu, kayak Tinder, terus Bumble, Grindr, Manjam, gitu, Manjam anjing. Lu tau Manjam gak? Tau Manjam gak anjing? Nih yang tahu Manjam tolong jangan di komen. Dulu itu sempat jadi bercandaan batu. Cowok lu main dating app? Iya, Manjam ya gitu. Gak tahu ya Manjam ya? Manjam itu kayak Tinder, tapi untuk cowok sama cowok gitu. Jadi mereka akan kenalan, terus ketemu, terus main bowling bareng, ngopi-ngopi santai, bermain burung, maksudnya yang di kandang itu loh, yang kur gitu. Kalau enggak burung dara yang keplek gitu. Grindr juga sih, cuman Manjam tuh dulu yang paling terkenal sih. Tapi banyak dari mereka yang kenalan di dating apps kayak gitu, kemudian hasilnya zong. Karena emang apa ya, banyak cowok-cowok yang menyamar sebagai cewek gitu dengan alasan benefit apapun yang mereka pengen. Kayak contohnya gini deh, di game online kami biasa menyebut cowok yang mengaku-ngaku sebagai cewek ini adalah hode. Cara mereka adalah mereka berpura-pura jadi cewek, kemudian minta sesuatu dalam game itu untuk dibeliin sama si cowok. Jadi kayak memanfaatkan gitulah. Dan si cowoknya kan kadang cenderung tolol gitu, mempercayai aja. Padahal gue bisa tuh yang namanya kenalan sama cowok, terus gue minta orang cewek siapa untuk VN gitu. Ini bilang sama dia kalau gini, terus gue kirim ke cowoknya gitu. Dan itu biasanya untuk penipuan dalam konteks ingin mencari keuntungan, let's say uang atau cash atau apa di game tersebut. Tapi ada beberapanya juga yang emang niatannya tuh ingin menipu dan ingin mendapatkan pasangan. Seperti contohnya kasus ini. Ada seorang
laki-laki yang bertemu dengan gadis. Nih gini, kisah nyataku, aku dipertemukan gadis manis di suatu aplikasi dating karena dia yang memfollowku duluan. Sebelumnya gini kawan-kawan, bukankah seharusnya kita berhati-hati ketika kita di follow sama perempuan gitu? Bukan, maksud gue gini, itu dating apps. Normally cowok yang mencari cewek. Tidak lazim rasanya ketika cewek memfollow duluan, apalagi sampai ngechat, balas-balasan segala macam seperti itu. Kita aja kan kalau deketin cewek biasanya ngechat kecepatan salah, kelambatan salah, pura-pura mati lebih salah. Win, kalau misalkan yang kayak gini, apa lu percaya gitu tiba-tiba si cewek ini ngechat terus lu ngechat, kamu belum ada yang ngelamar, dia ngejawab tuh apakah normal gitu? Tidak kan? Apalagi kasusnya di sini adalah si cowok nanya, "Ya udah sama aku aja yuk," gitu. "Hehe, aku nggak cantik. Yang penting cantik akhlaknya dan ibadahnya." "Iya bang, itu kewajiban. Nanti ketemulah kalau ada waktu." "Iya bang." Ciamat pagi. Cowoknya, "Hah?" Gitu. Ciamat aja. Tibalah pada saat itu kami bertemu. Betapa terkejutnya aku. Ternyata dia waria. Kenapa harus berbohong? Aku benar-benar kecewa. Berbohongnya di mana? Itu yang lagi gue pertanyakan gitu. Kadang ketika ada konteks sebab akibat, gue kadang mempercayai kalau ya penyebabnya dia gitu. Kayak gini deh, kita lihat chatnya deh. "Ya udah sama aku aja yuk, hehe, aku nggak cantik." Bener loh dia jawabnya, aku nggak cantik, karena dia jawab tidak mungkin cantik, pasti ganteng. Tapi aku nggak cantik gitu. Dia mungkin pengen ngechat di bawahnya, tapi aku nggak cantik. Dia pengen ngomong aku ganteng. Dia udah ngechat, yang penting cantik akhlaknya dan ibadahnya. Ya udah, iya bang gitu. Agak aneh juga nggak sih ngelihat? Oh enggak deh, enggak. Biasanya ketika PDKT cewek yang manggil cowok bang tuh kayaknya gimana gitu. Kak gitu, mas gitu, ya nggak sih? Nggak tahu tuh. Cuman, aduh, gue ngeliat cowok yang tiba-tiba ngechat kamu udah ada yang ngelamar, ya aneh gitu, gimana? Sebagai cowok tuh nggak usah terlalu terburu-buru gitu, santai. Dan mungkin ini bisa lu jadikan pelajaran dalam bersosial media, karena banyak sekali wanita-wanita yang pria-pria yang mengaku wanita gitu. Dan ada beberapanya yang zong gitu. Tapi at least kalau misalkan lu ingin itu berlanjut menjadi sebuah hubungan yang serius, ya nggak apa-apa gitu. Kita kan masing-masing aja nih gitu. Jadi kayak kalau misalkan lu pengen jadi kayak bahasan video pertama TNM gitu, yang ada cowok pacaran 8 bulan. Udah sering gituan, ternyata pacarnya cowok juga. Oh iya, mending dia tahunya pas sekarang. Gimana pas kalau misalkan udah nikah? Kan sempat ada perkaranya tuh. Sempat ada perkara orang nikah, tiba-tiba waktu malam pertama, sama kita nih. Kok sama nih? Gitu. Kok sama kita? Temenan, giding ting gitu. Kaget tapi dilanjutin, anjing. Kayaknya dia langsung minta cerai gak sih yang berita waktu itu? Iya gak sih? Malam pertama tiba-tiba, kok temenan gininya. Kayak for what kind of reason lu ngelewatin JPO, yang pada dasarnya namanya tuh JPO, Jembatan Penyeberangan Orang. Kecuali lu lewat situ temen lu naikin, baru gak apa-apa. Jembatan penyeberangan orang naikin orang gitu. Gimana dah?